dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kajian pada pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Rosadi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Langsung saja kepada Ustaz Irfan Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana atina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassaku inda fasadi ummati lahu mi'atu ajri syahidi. Hadis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai mukmin dan muslim, yakni thalabul ilmi di Masjid Safatul Marwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Safatul Marwah, Bapak Nandang Hidayat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kemudahan dalam membina atau menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para sesepuh, kesepuhan, para orang tua yang mudah-mudahan tidak saya sebutkan satu persatu, beliau semua disehatkan oleh Allah taala, diberikan umur yang berkah, umur yang panjang
panjang yang bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak yang saya muliakan, yang Allah muliakan, juga para ibu-ibu yang alhamdulillah telah hadir. Mudah-mudahan semuanya kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pelajaran atau bab dalam kajian hari ini, kita tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah mahabbah, rasa rindu, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat
yang saya hormati dan Allah muliakan. Kemarin mungkin 3 minggu atau 2 minggu yang lalu kalau masalah kita bahas itu tentang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Nabi. Nah, di kitab itu dijelaskan bahwa istimewanya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lain dikatakan di catatan Lauhul Mahfuz. Umat yang lain diantaranya mulai dari umat Nabi Adam alaihi salam itu catatan di Lauhul Mahfuznya yang ditulis oleh pena atau kolam kemarin itu dikatakan man ata'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asallah adkhalahun nar. Siapapun orangnya pada zaman umat Nabi Adam, ketika dia taat ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah masukkan ke dalam surga. Dan apabila ia maksiat, ia berdosa, maka catatannya di situ adkhalahun nar, dimasukkan ke dalam neraka. Masih ingat ya? Ingat apa enggak? Ya. Jadi kalau ingat ya nanti nyambung nanti. Kemudian umat Nabi Nuh sama seperti itu juga. Man ata Allah adkhalahul jannah wa man 'asallah adkhalahun nar. Apabila umat Nabi Nuh taat, Allah masukkan ke dalam surga. Apabila maksiat berdosa, Allah masukkan ke neraka. Kemudian umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, sampai umat Nabi Isa, dan terakhir buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibedakan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Kalau untuk umat baginda Rasul, ini kolam menulis untuk amal atau catatan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda, yakni man ata'a Allah adkhalahul jannah. Siapapun orangnya, yakni umat baginda Rasul yang ketika ia beribadah taat kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Ketika umat yang lain mah, ketika ia punya salah, punya maksiat, punya dosa, Allah masukkan ke neraka. Nah, buat umat Nabi ketika salah, ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Ketika umat tersebut punya salah, punya dosa, yakni melakukan perbuatan dosa, Allah katakan ketika umat tersebut muznibatun, yakni punya dosa, kemudian ia taubat, Rabbun ghafur, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Amin ya rabbal. Itu yang buat beda. Maka enggak ada orang yang bersih dari dosa kada. Ya, para mubali, ya, para muallim, guru-guru, bahkan banyak kesalahan karena emang tukang ngomong. Apalagi dan ngomong banyak bicara, ada aja salahnya. Ya, enggak merasa bersih, enggak merasa soleh. Ulama juga ada yang salah. Namun ketika ada salah tersebut, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Apalagi kita, ya, banyak salah. Maka hanya para nabi wal mursalin yang dimaksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan salah dan dosa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga, maksum dari perbuatan dosa, karena beliau semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Para rasul, para anbiya tidak akan berkata, tidak bersabda kecuali tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersih para nabi. Ya, beda dengan kita, banyak salah dari mulai melek sampai mau tidur lagi, dia berdosa terus. Apalagi zaman sekarang ada handphone, tidak sengaja membuka, ya udah dosa terus, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, apalagi banyak banget, ya dosa mulut, lidah. Maka anggota tubuh yang paling besar pahalanya dihasilkan dari lidah, juga anggota tubuh yang paling besar banyak salahnya dari lidah. Maka orang bilang lidah tak bertulang ya, karena kebetulan enak benar silat lidah begitu. Maka orang kalau dititipin uang suka kurang, ada aja kurangnya. Tapi ketika dititipin omongan, ya jadi banyak. Dari sini dikasih ubi sama singkong sampai sana jadi kolak. Paham tidak? Di sini sampai sana jadi lebih. Maka orang banyak masalah, banyak ini banyak itu gara-gara lidah. Ya, maka lidah, orang yang bisa menjaga lidah itu bisa dirindukan oleh surga. Wa hafizil lisan. Orang yang bisa jaga lidahnya, artinya tidak menyinggung perasaan orang lain, yang bikin sakit hati orang, itu dirindukan nama surga. Kan beda kita mau, ya orang yang ramai, orang yang punya kasus kita yang ramai, ya dia yang bikin laporan KDRT dia cabut lagi, kan begitu ya. Jadi ramai. Iya, maksudnya jadi ramai tuh. Emang udah begitu. Kemarin dia rame-rame bikin laporan, kemudian dicabut lagi begitu. Ya, paham kira-kira ya. Nah itulah lidah. Emang gak betulan, maka banyak dosa. Nah, di sini dijelaskan untuk yakni fadilah istighfar, memohon ampun dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah jelas ayatnya. Ya, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kana ghafurur rahim. Itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurun, yang maha pengampun, rahimah, dan juga maha penyayang. Ya, kita minta ampun kepada Allah karena dosa terbagi dua. Ada haqqullah, ada juga haqqul adami. Ada dosa kepada Allah Ta'ala, ada dosa sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala itu taubat syaratnya 3. Syarat taubatnya dikatakan oleh Al-Imam, ya, dalam kitab Al-Iman dijelaskan anna salah satu arkani, 3 syarat taubat kepada Allah, minta ampun ke Allah. Yang pertama al-iqlah, yakni mencabut, tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Yang kedua adalah wan nadam, nyesel, merasa sedih, nalangsa, merasa bersalah, nyesel, nadam. Udah melakukan dosa, dia nyesel. Yang ketiga adalah al-azmu, yakni bertekad, niat, enggak mau ngulangin perbuatan salah dan dosanya. Itu kalau berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan dengan hakul adami, sesama manusia, pernah ngomongin tetangga, pernah berbuat salah, pernah bikin sakit hati orangnya, maka syarat yang 3 tadi ditambahin 1, yakni istihlal yang keempat, meminta halalnya,
Mama pernah ngapain, minta maaf. Pernah ngomongin maaf ya, kemarin saya ngomongin ente, langsung gue gatal banget rasanya. Nah itu, kita minta maaf kan. Tapi dikatakan dalam kitab fikih, kalau memang sekiranya dia marah, kalau kita minta maaf nih, umpama kita pernah ngambil barang dia marah, kita mau minta maaf, sekiranya kita minta maaf, dia bakal nabok atau istilahnya nyelakain kita, nggak usah minta maaf itu mah. Baru nggak maksudnya. Barang dia pernah kita ambil, kita mau tobat, kita lihat sifatnya temperamental, ya kita mau kasih bahaya bakal dia marah, itu mah cukup di hati aja. Soalnya bahaya kita bakal ribut, bahkan berantem. Kita saling minta maaf. Ya, istihlal namanya, minta ridhonya, minta maafnya. Karena memang kita manusia nggak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap turunan anak Adam yakni manusia bakal punya salah, punya kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yakni ia yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diminum dulu itu ya. Jadi sekali lagi, karena kita manusia biasa punya salah dan dosa, maka penting memohon ampun dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan di sini kita dikatakan ada namanya toren yang merek Penguin, ya, yang merek apa lagi itu banyak. Kalau di sini apa tuh yang gede itu? Ada itu namanya toren buat nampung air. Yang toren buat nampung air, ada yang 1000 liter gitu ya, ada yang 1500 liter. Itu toren, wadah air. Airnya air bersih yang disedot di dalam tuh pakai satelit, nggak ada suaranya, bersih. Tahu-tahu penuh aja, ngocor aja acak-acakan ke bawah ya. Itu toren tiap hari diisinya air bersih. Gak pernah air kotor yang disedot dari dalam tanah, air bening, air bersih, bahkan 40 meter, 50 meter. Tapi lama-lama, setahun, 2 tahun gak dikuras, itu kira-kira bagaimana? Pas dilihat, coba kalian lihat ke sono ke atas, coba kayaknya ini keran mampet. Ya, padahal air bersih nih, air bersih. 2 tahun, 3 tahun gak dikuras, dilihat, pantesan ini air keluarnya kecil. Ternyata banyak lumut, banyak kotoran. Kalau orang Betawi bilang pada ketieng, pada banyak lumutnya, pantesan gak keluar. Coba kuras, air bareng-bareng kuras, warga RT 3, RT 4, RT 1, ya, kumpul semua, kuras semua, bersih, bening tuh. Pas dibuka, itu kurang kencang bener keluarnya air, karena udah gak ada lumutnya, udah gak ada kotorannya. Sama kita juga begitu. Pandemi rasanya diajak ngaji susah amat di badannya, gitu. Dipakai buat jamaah kayaknya susah bener ini. Rezeki perasaan makin sulit aja. Coba kuras, dikuras, dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Dengan istighfar, biar bersih. Ntar mah kalau udah bersih, itu ngocor aja jalan air juga cepet. Selang kalau banyak lumutnya, walaupun keluar dari kerannya kencang, selangnya banyak lumutnya, tetap aja air keluarnya kecil.
Kita kalau emang banyak dosa, ya tetap aja rasanya dipakai ibadah awal-awal beda rasanya. Coba para ulama salafus saleh, orang-orang baik, ya beda sama kita. Ikhlas. Orang-orang tua dulu tuh, nenek kakek kita yang luar biasa ngisi masjid, ngisi majelis taklim, bersih hatinya. Dia membaca doa bismillah juga baik. Ya, orang-orang tua dulu kalau bahasa kita kumpi kita dulu itu kalau baca bismillah doang anaknya baik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, udah lagi tuh. Baik, hatinya bersih. Bersih hatinya. Tapi kita lihat, kita kotor, kita maka kalau punya rumah di pinggir jalan, jangan nyalain orang yang suka lewat bikin kotor rumah kita. Jangan. Kita tiap hari aja ngepel, tiap hari aja nyapu, ntar juga bersih. Jangan nyalain zaman memang udah begini adanya. Kita aja bersihin, ntar juga lama-lama bersih. Maka di sini dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikumud dzunub falyatlubul maghfirah bil istighfar. Apabila di antara kalian banyak mempunyai dosa, falyatlubul maghfirah, maka carilah, maka penuhilah ampunan Allah Subhanahu wa taala bil istighfar, dengan membaca astaghfirullahaladzim. Maka ada syair ulama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Karena yang kita bawa nanti belum dibawa ke akhirat, di alam kubur juga yang kita bawa 3 doang ya. Yang ikut ke alam kubur banyak sebenarnya, yang nganterin kita ke kubur banyak ya. Mobil nganterin kita, ambulan ke makam, keluarga nganterin semuanya, anak, tetangga, kerabat, sahabat, murid atau guru kita nganterin. Tanah udah dikubur pada pulang aja semuanya yang ikut banyak. Pas sudah kita di alam kubur, tinggal kita doang dan seorang sendirian. Semuanya pada pulang, mobil balik lagi ya. Istri yang luar biasa cantiknya, cinta sehidup semati, pas lakinya dikubur mau jangan ikut. Ya, bener apa enggak? Iya. Suaminya biar kata ganteng banget, ya, biar kata luar biasa pakaiannya, kata bandanya banyak, istrinya dikubur, lakinya menangis.
Sebelah doang nangis, yang ini mengelirik buat besok. Ya artinya nggak mau ikut, ya nggak mau ikut di kubur. Yang pengen, yang bakal ikut matinya. Apa kata Nabi? Ya, ketika manusia telah meninggal dunia, inqata amaluh, seluruh amalnya terputus. Dia udah meninggal, belum bisa apa-apain. Sholat juga beres, ngaji udah nggak ada kesempatan meninggal. Ya, makanya alhamdulillah kita bisa pada ngaji juga, alhamdulillah. Ibadah yang lain baca Quran itu nggak bisa. Ternyata 3 yang muncul. 1, awalan sholihin, punya putra putri, punya anak yang soleh dan solehah. Apa-apa yang dikerjain sama dia tuh anak soleh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sodako, dia baca Quran, dia baca sholawat. Apa-apa yang dibaca, kita telah dikubur, amalnya muncul kepada ibu bapak nanti dalam kubur. Itu anak soleh. Jangankan dia nanti di akhirat, di dunia juga anak soleh udah bisa bikin senang orang tua. Ya, anak siapa itu pintar banget baca Qurannya, emak sama bapaknya yang beruntung, yang dipuji orang. Coba anak gak soleh mah, ya, nggak punya akhlak, nggak punya adab, biar kata orang kaya, apa dikata? Sombong benar. Karena amalnya yang soleh, nggak berakhlak. Maka anak soleh luar biasa, nanti amalan itu bisa kocok ke alam kubur. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan yang kita masukin kalau tiap hari dan Jumat ya di kota, bukan. Di dalam ilmu fikih dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Tilalatul Khalidin, dikatakan oleh Imam Malibari bahwasanya sedekah jariyah ialah aywaqifin, yakni sesuatu yang diwakafkan. Itu sedekah jariyah. Punya tanah 1000 hektar, amin ya rabbal alamin. Di sedekah itu buat bikin pesantren, buat benar-benar itu. Ibu bapak di dalam kubur, selama itu tanah dipakai buat ngaji, dipakai buat ibadah, sholat dan lain sebagainya oleh para santri, maka sebanyak itulah pahala yang muncul sampai ke dalam kubur kita. Amin ya rabbal. Kalau mewakafi, kalau enggak ya harus doang tidak lah. Ya tanah enggak. Atau uang disumbangin ke masjid, dibeliin sama ketua DKM umpama pembangunan semen dan lain sebagainya. Selama itu keramik, selama itu karpet atau tembok atau yang nempel di masjid itu, selama itu pahala muncul dalam kubur kita. Masjidnya digusur ceritanya. Maka itu dipikir, dikatakan kalau digusur itu puing-puingnya bawa ke sono ke tempat masjid yang baru buat urutan, enggak apa. Kalau begitu digusur terus dibuang, bikin baru lagi, itu wakapan orang udah habis sampai situ doang. Maka kita lihat kalau di pinggir jalan kadang kok ini jalanan, ini ada masjid di sono, dilewati masjid dia pernah lihat. Itu sayang, artinya wakapan orang. Kalau memang mau dijadiin jalan digusur, itu puing-puingnya pindahin lagi ke tempat tanah yang baru, biar tetap muncul pahala wakapan dia. Jadi sekali lagi, yang bakal muncul tadi 3. Yang kedua adalah sesuatu yang kita wakafkan. Yang ketiga, au ilmun yantafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu sanad bacaan tajwid yang nyampe ke Rasulullah, kita ajarin ke bocah-bocah, kita ajarin ke tetangga, ajarin ke anak-anak ya remaja, dibacain cara Fatihah begini, rukun syaratnya begini, sampai dia hafal, sampai dia ngelaksanain kewajiban sholat baca Fatihah. Fatihahnya benar, Fatihahnya fasih, kita udah nggak ada itu bacaan-bacaan itu nyampe kepada alam kubur kita. Apa yang dibaca dia karena menjadikan ilmu yang bermanfaat. Makanya luar biasa ujiannya berat kalau orang-orang yang berjuang di jalan Allah mah ya. Makanya
ada istilah kalau kita nggak kuat nahan fitnah, nahan sabar, belum jadi orang hebat. Ya. Rasulullah SAW luar biasa, dicaci, dimaki, gigi gerahapnya patah, tertusuk panah. Ya. Kita belum ada apa-apanya. Ulama-ulama sekarang berjuang. Ya. Yang nggak salah dibuat-buat kesalahannya, dibikin pasal-pasalnya, ya, dipitnah sampai masuk dalam penjara. Perjuangan namanya, nggak ada yang hebat. Maka ada kudu sobar. Ya, anak-anak kecil kita ajari luar biasa, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah memang ada gajinya, tapi kalau di majelis taklim sampai yang gaji paling juga kalau punya uang paling dibagi. Itu di sekolah ada gajinya, tapi akhlak di sekolah adalah luar biasa. Saya ternyata punya pelajaran baru ketika saya ngajar di sekolah. Pinter luar biasa tuh anak, tapi akhlaknya bobrok. Kalau rusak masih mending, kalau bobrok parah. Diajarin pinter, tapi itu luar biasa. Ada tata ramanya nggak ada kepada guru, sopan santunnya nggak ada. Maka itu generasi kita luar biasa. Anak-anak jam 9, jam 10 masih berkeliaran kalau daerah-daerah sana. Bahkan sekarang rame-ramenya ada gangster. Orang pada takut, orang nggak salah apa-apa dibacokin. Bapaknya kemana? Ya. Makanya itu pendidikan untuk anak luar biasa. Al-Um madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama, pengajar pertama adalah seorang ibu. Baik buruknya anak itu tergantung kepada ibunya. Karena ibulah madrasatul ula. Madrasah pendidik sekolah pertama adalah ibu. Ya, maka ibunya luar biasa. Kalau dia bisa mengajarin anaknya sehingga anaknya jadi anak yang saleh, ketika ibu dan bapaknya meninggal dunia, apa-apa yang dikerjakan oleh anak maka bakal bocor pahalanya ke dalam kubur kita. Insya Allah. Ya, kita kembali lagi karena tadi kita adalah makhluk manusia biasa punya banyak salah dan dosa. Kita baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar tajlibur rizqa. Perbanyak baca istighfar itu tajlibur rizqa, bisa menarik akan rezeki. Jadi mudah. Orang kalau banyak istighfar, kalau udah bersih, kayak tadi air saya bilang, ketika selangnya bersih, maka terus airnya bocornya kencang. Ketika udah bersih, yakni kotoran-kotorannya hilang, insya Allah tajlibur rizqa di sini dikatakan bisa menarik akan rezeki. Ya. Jadi punya rezeki. Apa itu rezeki? Ma huwa rizqa? Ar-rizqu anfa'u lil abdan. Ya, ingat-ingat nih, harus digarisbawahi. Jadi rezeki itu adalah anfa'u lil abdan, sesuatu yang bermanfaat buat badan kita. Makan yang telah dimakan rezeki namanya. Minum yang telah diminum rezeki namanya. Baju yang kita pakai, pakaian namanya rezeki. Itu rezeki anfa'u lil abdan. Nah, lantas bagaimana yang ada di rumah, yang ada di kantong kita, uang umpama itu mah milik. Ya, jangan ditukar. Milik kita belum tentu rezeki kita. Kalau rezeki udah pasti milik kita, karena rezeki mah yang udah ketelan ke dalam perut kita. Anfa'u lil abdan, sesuatu yang bermanfaat buat badan. Baju rezeki namanya. Uang yang belum dipakai bukan rezeki, milik namanya. Maka orang tua dulu, nenek kita dulu kalau pada ngomong bilang gimana?
tenang aja toh, rezeki mah gak bakal ketukar. Begitu ya. Maksudnya apa? Rezeki yang udah masuk, yang udah jadi manfaat buat badan rezeki. Kalau yang belum manfaat buat badan bukan rezeki, namanya milik. Milik orang lain. Umpama saya punya teman, punya mobil, dia miliknya berarti mobil. Saya juga ada rezeki saya di mana saya bisa naik, bisa memanfaatin, bisa ngerasain mobilnya dia, berarti miliknya milik dia, rezekinya rezeki saya. Bagi untuk bagi. Kira-kira ya, dia punya mobil, kita ngikut ke mobil dia, kebagian kita rezekinya. Gitu. Nah orang lagi makan, punya kolak bulan puasa, berebutan sama anak sama bapaknya, kolaknya enak banget, kolak pisang, pisang tanduk. Dimakan, baru mau nyuap, kesenggol sama adenya, tumpah, belum kemakan, bukan rezeki namanya milik. Kalau udah lep aja masuk balik, rezeki namanya, gitu. Karena rezeki maka bagi dua, ya dikatakan dalam kitab namanya Qatrul Ghaib, dikatakan oleh ulama ar-rizqu qismani, rezeki terbagi dua, ar-rizqu zahir wa rizqul batin. Ada rezeki zahir. Rezeki zahir semuanya, mau dia sholat, mau dia enggak sholat, mau muslim, mau kafir, mau masih kecil, mau udah tua, dibagi semuanya. Terus kalau anak baik, emang kebagian juga rezekinya, kebagian. Makanya di Quran itu wama min dabbatin illa 'ala rizquha. Sesuatu, tidak ada suatu di muka bumi ini yang melata. Maksudnya dapat melata itu maksudnya adalah bergerak. Orang kalau bergerak ada di jalan, benar. Al-harokah, kalau ini bergerak ada di jalannya. Gak punya bapak, katanya apa misalnya tahu-tahu bisa minum, ya istilah kecilnya, tahu-tahu dikeluarin makanan, bergerak dia. Maka orang pun bergerak, orang bayi juga usaha dia. Apa usahanya? Ojek bukan. Dia usahanya nangis. Segitu doang tuh. Begitu nangis, emaknya di dapur, nyamperin aja buru-buru. Tetap lep, adem, nggak nangis ya. Bayi juga berusaha dia. Coba kalau bayinya diem aja, bayinya diem aja nggak nangis, ya emaknya antar nonton rezeki bilang. Antar, habis anak antar banget ini nggak nangis. Artinya ketika si bayi mau makan pun dia bergerak. Mana gerakannya? Nangis. Rezeki zahir. Cicak makan nggak cicak? Cicak. Ya biar kita ini maksudnya ngobrolin cicak makan. Makanannya cicak apa? Nyamuk bisa terbang. Emang cicak bisa terbang? Enggak. Itu tiap hari orang mau basket pakai baygon, pakai autan, pakai apa yang buat 3 roda. Makanan nyamuk habis dibasmi, tapi nyamuk belum kedengeran pernah makan. Nyamuk cicak belum ada mati kelaparan, tapi kalau mati kegencet itu banyak. Makanannya bisa terbang, cicak nggak bisa terbang, makan dia. Maka orang kalau udah apa ada bahasa ya susah terjadi rezeki salah. Ya semuanya dibagi, rezeki zahir mah dibagi. Cicak nggak bisa terbang, penting dia gerak. Tadi kalimat dalilnya dabbah, maksudnya melata dia bergerak. Mana gerakannya cicak? Melek, ngeluarin lidah doang dia cetut, kena nyamuk, bergerak dia. Jangankan itu, orang yang nggak punya akal, orang gila di pasar. Kalau dulu di Semarang itu di Kalimantan ada orang gila tiap pagi kerjaannya nenteng bakso, malah kuahnya penuh. Pagi-pagi jam 7 orang-orang belum pada sarapan, dia udah nenteng bakso. Berarti kan rezekinya ada. Orang-orang belum kena nasi, dia udah nenteng bakso penuh. Berarti rezekinya ada. Nah, itu rezeki zahir. Yang kedua, rezeki batin. Ini yang jarang Allah berikan kecuali dijemput rezeki batin. Mana rezeki batin? Di
kita bisa enak khusyuk ibadah sholat kepada Allah Ta'ala dengan hati yang khusyuk, rezeki batin namanya. Anak-anak soleh, ya, istri soleha, rezeki batin, ya. Enak ngaji rasanya, hawanya tuh tenang, gak gelisah, udah hadir, pengen dengerin aja rasanya, rezeki batin namanya. Jarang yang dibagi. Orang berapa manusia kuat ngangkat sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, ngangkat beras kalau kita lihat di pasar subuh-subuh pada kuat ngangkat karung, ngangkat sayuran, tapi ketika masuk ke dalam masjid enggak kuat ngangkat takbiratul ihram, berat rasanya. Karena itu rezeki batin, enggak semuanya dibagi. Kita bersyukur bisa kumpul kebagian rezeki batin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka sekali lagi istighfar bisa narik kepada rezeki mah yang baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Mudah-mudahan dengan baca yang melazimkan kita baca istighfar bisa Allah berikan kita rezeki zahir dan rezeki batin. Amin ya rabbal alamin. Maka ulama itu mengatakan di dalam kitab Kasyifatus Sajjah itu ada, kalau bisa melazimkan istighfar minimal sehari semalam 100 kali, insyaallah Allah berikan kemudahan dari setiap langkahnya, dari segala urusan Allah mudahin, ya. Anak atau cucu bandel banget rasanya baca istighfar aja, bacain terus. Biar kita malaman juga kita tidak ada yang soleh, kita nggak punya kerjaan, baca istighfar aja, sambung sama sholawat yang luar biasa. Nah, manusia itu kembali lagi, kalau memang banyak dosa, kalian tubul maghfirah bil istighfar. Kita cari pengampunan Allah dengan baca astagfirullahaladzim minimal, terutama pada sholat. Maka disunahkan li wali walidayya wali masyayikina wali jami'in muslimin wal muslimat. Kita punya jasa sama orang muslim yang lain. Kalau habis sholat baca begitu, kita punya jasa buat ngampunin ya Allah, ampunin saudara yang muslimin dan muslimat. Ampunin ya Allah dosa-dosa ibu bapak saya, dosa-dosa guru-guru saya, masyayikhina guru-guru saya. Ya, ibu bapak biar diampuni dosanya. Nah, memang nanti dalam kubur ketika dosa itu banyak, malaikat jalannya itu luar biasa keregetannya buat siksa dia. Terakhir, orang dimakamkan di makam orang saleh, maka kedekatan kita kepada baginda Rasulullah SAW tergantung kedekatan kita di dunia dengan para orang saleh. Kalau dia dekat sama para ulama, para asatidz, para habaib, para kiai, para asatidz, para ustaz, maka insya Allah kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi kadar kedekatan di dunia kita dengan ulama, maka segitu juga dekat kita nanti di akhirat. Di akhirat kita dekat sama Nabi, karena di dunia dekat sama orang-orang soleh. Jangankan masih hidup, orang yang sudah meninggal, makamnya dekat makam orang soleh. Di Zamban namanya, di Zamban ada makam para ulama, makam waliullah. Ini makam orang fajir, orang fasik, orang ahli maksiat, dimakamin dekat makam para wali. Karena pemakaman umum udah gak menerima ini orang luar biasa durhakanya. Akhirnya ada di batas dekat tembok, ini makam para wali. Disinilah dimakamin untuk orang fajir, orang yang banyak dosanya. Sehingga karena makamnya dekat, ini orang fajir, orang yang ahli maksiat disiksa oleh malaikat jabannya, munkar dan nakir datang. Akhirnya apa? Karena ngejerit tiap disiksa, ini orang soleh. Dikatakan dalam istilah ulama sufi, dia mimpi ini ulama yang makam tadi wali ini datang ke sini. Wal Mikail wal Jibril farruh,
hai malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, malaikat Munkar wa Nakir, ruh pergi, jangan kau siksa ini orang, karena orang tersebut ceritanya mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali lagi enak zikir dalam makamnya, ini ngejerit karena makamnya dekat dengan orang soleh, itu nggak jadi disiksa, nggak jadi disiksa. Malaikat yang disuruh pergi karena berisik mengganggu zikirnya ini orang. Segitu udah meninggal, makam dekat sama orang soleh dapat syafaat, apalagi kalau kita di dunia nurut dekat sama para ulama, insya Allah dapat syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini walaupun sebentar kita bisa melazimkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa melazimkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah membaca, melazimkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mungkin sekian ya, karena memang pagi-pagi rasanya itu udah 5:30. Kita tutup dengan baca doa, walaupun 2 menit 3 menit ya, kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita tolak ilmu di Masjid Safatul Marwah itu menjadikan wasilah pelantara disolehkan dan disolehkan anak turun cucu kita, dimudahkan rumah tangga kita dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidup kita, dan yang terakhir semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghatamkan, menutup umur kita, Allah jadikan kita mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya qawi, ya matin, ya akramal akramin, ya ghaffar, ya qahhar, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقضي حوائجنا الدنيوية وأخروية ووفقنا لإصلاح ديننا بجاه نبينا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس الزكية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kalau Ustaz itu dalam ilmu
yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan berberkah dalam tahun ini. Baik, kita tutup kajian pada malam ini dengan membaca mari doa Subhanallahumma wa